Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hamidullah Ibda di channel Hamidullah Ibda. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman terkait dengan persiapan atau hal-hal apa saja yang perlu disiapkan oleh mahasiswa program Dr. S3 sebelum melakukan ujian proposal. Karena kemarin banyak teman-teman yang minta request untuk share pengalaman ya. Jadi ujian proposal ini sebenarnya kalau prodi S3-nya dulu waktu seleksi awal selain tes tes potensi akademik, tes TOEFL dan tes wawancara proposal itu sudah ada bocoran terkait dengan apa saja yang ditanyakan gitu ya. Tapi kalau bagi S3 Anda kebetulan tidak ada seleksi wawancara proposal, tentu ini mungkin menjadi pengalaman yang belum pernah dilalui atau dialami. Nah, saya membagi 3 tahap proposal atau ujian proposal disertasi ya. Yang pertama sebelum, kemudian saat, dan setelah. Jadi ada 3 tahap yang nanti saya akan rinci secara detail dan saya sudah catat sebenarnya ya. Nah, sebelum tentu Anda harus menyelesaikan beberapa syarat-syarat administrasi terlebih dahulu. Utamanya berkaitan dengan administrasi di akademik misalnya. Jadi yang pertama paling tidak Anda harus menyelesaikan tanda tangan atau pengesahan dari promotor dan kopromotor. Ada mungkin kopromotornya ada 2, ada yang hanya promotor dan kopromotor atau bahasa lainnya itu pembimbing atau supervisor kalau bagi yang kuliah di luar negeri misalnya. Kemudian yang berikutnya ini berkaitan dengan dokumen-dokumen yang penting ya, dokumen administratif terkait dengan proposal disertasi. Apa saja bentuknya? Mulai dari lampiran-lampiran ya. Misalnya lampiran instrumen bagi Anda yang mengambil kuantitatif ya, atau yang research and development, atau pedoman wawancara, pedoman studi dokumen, pedoman observasi, pedoman FGD. Ini perlu juga harus dilampirkan kalau bisa. Meskipun ada yang tidak menanyakan, tapi kalau bisa harus disiapkan ya. Selain itu penting juga, ini biasanya tradisi riset di LIPI atau di Badan Riset dan Inovasi Nasional di BRIN, itu sudah menganjurkan namanya proposal harus ada namanya dokumen clearance etik ya, atau ethical clearance. Ini sangat penting ya. Ini tentu mengacu dengan beberapa aturan yang ada di Indonesia dan tentunya harus menyesuaikan dengan regulasi di masing-masing program studi, fakultas atau sekolah pascasarjana atau program pascasarjana kampus yang Anda tempati atau Anda sedang belajar saat ini. Kemudian yang ketiga, jangan lupa buat PowerPoint presentation yang menarik ya. Singkat, jangan terlalu lama. Ya kalau bisa 10 sampai 15 slide saja lah kira-kira. Intinya apa ya? PowerPoint itu bukan rangkuman copy paste dari naskah proposal ke PPT, tapi namanya aja PowerPoint presentation ya. Ada powernya, ada poinnya untuk kita presentasikan. Intinya kan di situ, bukan latar belakang di copy paste ditaruh di PPT, itu salah. Tapi poinnya apa sih? Powernya di mana? Itu yang paling penting. Namanya aja PowerPoint presentationnya. Nah, syarat lain mungkin yang keempat ini ada yang menyaratkan mungkin TOEFL atau mata kuliah metodologi penelitian atau mata kuliah proposal harus lulus. Karena kalau belum lulus tentu prodi atau fakultas tidak boleh ujian atau tidak mencaratkan boleh ujian proposal disertasi. Nah, yang kelima ini penting juga, semua naskah proposal yang ditulis atau proposal itu harus sesuai dengan pedoman penulisan proposal ataupun tesis disertasi yang ada di kampus Anda. Jadi ini 5 persiapan sebelum ujian proposal disertasi ya. Kemudian yang kedua ini adalah saat. Nah, persiapan saat ini sebelum saya jelaskan ada persiapan lain sebenarnya ya. Jadi tadi yang saya sampaikan kan persiapan sebelum yang aspek administratif. Tapi aspek yang kedua ini adalah persiapan yang substansial ya, atau intinya intilah. Nah, yang pertama sesuai pengalaman saya, Anda harus mereview naskah proposal Anda setelah di ACC atau sebelum di ACC oleh kopromotor atau promotor. Nah, ini penting. Kalau bisa review ini ya Anda mandiri atau bisa membuat
kelompok diskusi seperti itu ya. Tapi review itu penting sebelum Anda melakukan pendaftaran. Yang kedua ini masalah topik judul harus clear ya. Jadi masalah akademiknya apa, topiknya tentang apa, kemudian judulnya tidak panjang misalnya, atau layak level KKNI level 9 layaknya disertasi itu layak gitulah kira-kira. Jangan sampai ada kalimat muncul dari penguji atau dewan penguji, ini proposal disertasi kok kayak skripsi ya, itu rasanya kurang ajar gitu ya, nyesek di hati gitu kira-kira ya. Kemudian yang berikutnya bab 1, bab 2, bab 3. Jadi bab 1 secara umum ya berisi pendahuluan, ada latar belakang masalah, ada identifikasi masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan, manfaat, penelitian. Kira-kira yang saya ingat itu, meskipun di tiap-tiap prodi atau kampus menyesuaikan author guideline atau pedoman penulisan tesis dan disertasinya masing-masing. Bab 2 ini berisi kajian teori dan pustaka ya. Jadi kajian teori ini jangan sampai hanya clipping teori. Ya, tetapi kalau level S3 ya teorinya dikaji sebagai framework, sebagai kerangka kerja, tidak hanya sebagai clipping teori ya. Karena nanti dari kajian teori ini kita jadikan pisau analisis di bab 4 seperti itu ya. Nah, selain itu bab 2 ini juga berisi kajian penelitian yang relevan. Nah, kesalahan umum biasanya level S3 atau level proposal disertasi, jangan gunakan kajian penelitian yang relevan dari tesis atau skripsi. Nah, kalau skripsi menggunakan disertasi atau tesis sebagai kajian penelitian yang relevan, bagus ya. Tetapi kalau disertasi jangan dong. Kan levelnya naik turun gitu loh. Kalau bisa, kalau susah menemukan disertasi karena harus download yang tidak bisa punya akun di e-print-nya ya, itu gunakanlah dari artikel-artikel terbitan jurnal internasional yang Q1 ya, Elsevier, misalnya Science Direct, atau dari Taylor and Francis, dan penerbit yang luar biasa lah, yang kelas dunia. Kalau bisa yang Q1 ya, itu triknya seperti itu. Kemudian yang bab 3 ini metodologi ya, berkaitan dengan jenis pendekatannya apa, metodologinya apa, kemudian teknik pengumpulan datanya apa, teknik analisis dan penyajian datanya bagaimana, sampai nanti ada namanya jadwal rencana penelitian, waktu nanti juga disinggung. Nah, di sini yang paling diuplek-uplek bahasa Jawanya ya, yang nanti kira-kira akan diuplek-uplek oleh tim penguji ya. Tentunya secara umum tim penguji ini saya sampaikan kalau di tempat kami di UNY kemarin itu ada 5. 2 itu adalah promotor, kopromotor, 2 itu ketua dan sekretaris penguji, yang 1 biasanya ini penguji utama, yang kedua penguji kedua. Berarti ada 6 ya, 6 orang yang semuanya adalah penguji, tapi yang paling inti penguji 1 dan penguji 2. Biasanya masih dari internal kampus masing-masing. Jadi itu ya kira-kira bab 1, 2, 3. Khusus di bab 3 jangan terlalu deskriptif, jangan terlalu definitif, jangan terlalu pengertian. Artinya apa? Kalau metodologinya research and development ya alasannya apa, tipenya apa, misalnya box and goal atau R&D yang tipe AD atau 4D. Kalau AD apakah Robert Murray Branch atau Dick and Carey misalnya. Jangan sampai umum ya. Jadi kalau orang tanya ini research and development tipe AD yang versinya Robert Murray Branch misalnya. Jadi ini harus jelas, jangan terlalu definitif, tapi alasannya apa, sintak, langkah-langkahnya bagaimana, prosedurnya bagaimana, ini yang paling penting ya. Kemudian berikutnya yang saya catat ini poin yang ke-6, jangan lupa latihan presentasi. Karena bagi beberapa orang kalau S3 kan biasanya sudah dosen, sudah kepala sekolah, pengawas atau pejabat ya, saya kira sering presentasi ya, tapi latihan presentasi ini penting dalam rangka menguasai penyampaiannya, kita menguasai proposal di luar kepala kalau bisa. Jadi kalau bisa ya latihan biasa, latihan presentasi layaknya kita presentasi dengan penguji gitu loh. Karena nanti biasanya waktunya dibatasi maksimal 10 sampai 15 menit. Jangan sampai waktu ini kita sia-siakan hanya mutar-muter di bab 1 kajian teori tapi intinya tidak tersampaikan. Jadi harus latihan presentasi singkat, padat, dan jelas ya. Nah, yang paling penting ini nomor 7, minta pendapat atau saran masukan dari promotor dan juga teman sejawat. Ini sering saya diskusikan dengan teman-teman saya ya, misalnya Mas Abduh, Mas Wahdan, Mas Roes, dan teman-teman saya yang sedang studi S3 kemarin itu sering saya tanya, ini kurangnya apa Mas, kurangnya apa. Jadi ada perspektif lain ketika ada
masukan dari orang lain gitu kira-kira. Karena kalau kita kan mungkin kacamata kuda ya, menganggap sudah paling top bagus, tapi ternyata banyak celah yang perlu diisi ya. Nah yang terakhir, jangan lupa biasanya setelah muncul jadwal kita daftar, ingatkan penguji dan dewan penguji, ketua sekretaris, penguji 1, 2, kopromotor-promotor, ingatkan jadwalnya ujian. Kalau luring ya luring, kalau tatap muka ya tatap muka. Silakan disesuaikan dengan kondisi atau kebijakan masing-masing perguruan tinggi. Nah, tip yang kedua ini saat ujian. Nah, ini momen paling menentukan ya. Yang pertama, paparkan proposal kita di PowerPoint, singkat, padat, dan jelas. Karena saya yakin semua tim penguji sudah membaca meskipun singkat-singkat. Karena saya yakin mereka orang sibuk semua. Jadi kadang mereka tanya itu sudah ada di naskah, tinggal kita kuatkan aja melalui paparan yang singkat, padat, jelas ya, tidak terlalu bertele-tele gitu ya. Kemudian yang poin kedua, jawab semua pertanyaan. Jangan sampai ketika ditanya itu kita hahu itu berarti Anda belum siap, belum menguasai proposal. Atau proposal ini kan ibaratnya kita mau merencanakan penelitian. Kalau kegiatan ada proposal kegiatan HUT RI, proposal kegiatan halal bihalal misalnya, proposal kegiatan Natal dan Tahun Baru, itu kan rencana kegiatan. Nah ini kan proposal riset, proposal penelitian, maka ya harus kita kuasai gitu loh, jangan sampai tidak dikuasai ya. Maka semua pertanyaan yang muncul dari dewan penguji harus kita jawab semua, jangan sampai tidak dijawab ya. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting, desain riset harus jelas ya. Artinya desain riset ini mulai dari tipe jenisnya apa, langkah prosedurnya bagaimana, penghitungan datanya bagaimana, olah datanya bagaimana, teknik penyajian datanya bagaimana, instrumennya sudah ada atau belum. Kemudian kalau misalnya R&D ya paling tidak ada instrumen analisis kebutuhan, ada instrumen uji validasi ahli media, ahli materi kalau ada ya. Misalnya kalau mencari keefektifan kepraktisan ya berarti ada instrumen untuk mengukur respon siswa dan guru misalnya. Kemudian kalau itu ada tambahan data berupa hasil wawancara atau studi dokumen atau FGD ya, perlu disajikan pedoman ya, atau instrumen FGD dan seterusnya. Bergantung jenisnya lah. R&D dengan kuantitatif, kualitatif fenomenologi, studi kasus, multi kasus, etnografi, ataupun yang jenis grounded teori tentu berbeda-beda. Maka kita harus menguasai riset desain sesuai dengan tipe karakteristik penelitian Anda. Katakanlah kalau jenisnya R&D, nggak mungkin dia menggunakan wawancara semua. Nah ini kan harus disesuaikan, maka harus kita kuasai riset desain atau desain riset yang kita ini. Kemudian yang keempat, kita sajikan potensi kebaruan. Biasanya ini ada di bab 2 ya. Tambahannya selain kajian teori dan kajian literatur relevan itu ada namanya alur pikir ya, alur pikir penelitian. Nah ini nanti muncul desain kira-kira novelty-nya apa, kebaruannya apa, karena ini S3 berbeda dengan magister atau sarjana. Levelnya level kakak ini level 9, tentu novelty-nya apa kira-kira Mas? Jadi novelty-nya apa kira-kira Mbak? Jadi kita bisa menjawab dengan kajian literatur yang akan dilakukan tadi dan juga kajian empiris maupun alur pikir yang kita sajikan. Paling tidak meraba-raba dulu tidak apa-apa. Kalau kuantitatif harus ada hipotesisnya kan, malah ya kalau kualitatif kan tidak ada ya. Nah kemudian yang poin kelima ini sajikan tahapan penelitian yang jelas. Kapan pengambilan data, kapan analisis datanya, kemudian kapan codingnya, olah datanya, sampai kita kira-kira siap ujian kelayakan kapan, itu harus istilahnya harus disiapkan dengan jelas lah ya. Nah yang terakhir ini poin ke-6 ya, jangan ngeyel. Jangan ngeyel dalam arti kalau kita ditanya diminta memberikan respon, dijawab. Tapi ketika promotor, para penguji memberikan masukan, ya siap Prof, revisi, itu aja. Karena kebanyakan ujian proposal itu hanya memberikan masukan ya. Meskipun ada beberapa ujian-ujian proposal yang memang serius ya. Kayak saya kemarin juga banyak masukan ya, banyak pertanyaan juga yang harus saya jawab, saya konfirmasi. Artinya biar pemahaman penguji 1-2 dengan ketua dan sekretaris sidang kan tidak dari awal mengikuti proposal kita. Mungkin ada info-info yang belum terekam oleh
pemikiran atau memori mereka, sehingga kita perlu melakukan konfirmasi, klarifikasi, dan penjelasan ulang. Kalau promotor co-promotor kan dari awal tentunya kan sudah hafal tema yang kita kaji atau riset desain ataupun tahapan yang akan kita lakukan. Nah, maka ini harus kita clearkan di situ. Nah, setelah ujian tentunya ini setelah ya trik ataupun tips ya, strategi setelah ujian proposal. Intinya apa? Segera revisi. Yang pertama, segera revisi maksimal 1 bulan. Ini penting ya. Jangan sampai lebih dari itu. Karena kebanyakan lulus tidak cepat atau lulus lama molor itu revisinya berbulan-bulan. Nah, ini kan repot juga. Lali bahasa Jawa nih. Jadi setelah kita rekam, kita catat, ya sudah kita revisi segera mungkin gitu ya. Kemudian yang kedua ini kalau di tempat kami ya, minta naskah catatan review atau revisi dari para dewan penguji dan berita acara. Ini penting ya. Jadi kalau di UNY itu nanti mahasiswa di email lembar catatan revisinya, revisi dengan misalnya diterima dengan revisi, kan ada gitu ya dari berita acara atau penilaian para ini ya, para dewan penguji. Dan yang paling penting Anda harus memahami clue-clue indikator penilaian para penguji. Biasanya kalau proposal ya judul, masalah, rumusan masalah, pokoknya di struktur itu kira-kira. Kemarin saya mendapat hasil berita acara ya isinya itu kira-kira gitu ya, lembar penilaian atau indikatornya ya. Kemudian yang ketiga ini, jangan lupa untuk revisi biasanya menghadap ke penguji utama, jangan ke promotor atau ke promotor. Tapi ini juga menyesuaikan dengan tradisi di kampus masing-masing ya, di perguruan tinggi masing-masing. Kalau yang paling penting menurut saya ya penguji utama, karena yang bertanggung jawab atas konten ya. Jadi setelah penguji utama nanti ACC, penguji 2, promotor, ketua sidang itu terakhir ya, nanti baru kita menghadap ke mereka itu. Yang keempat ini beri tanda atau beri istilahnya warna ya, kalau kita di print atau soft file itu yang kita revisi itu diberikan lembar revisi. Ada yang promotor atau penguji minta seperti, Mas ini lembar revisinya mana? Jadi ada sebelum revisi, setelah revisi itu ada lembarnya tersendiri ya. Kalau di jurnal kan cover letter atau apa istilahnya ya, respon to reviewer kalau di jurnal Scopus itu ya. Tapi kalau di tempat kami ada yang meminta seperti itu, kita layani. Ada yang cukup di naskah itu kita beri warna merah. Jadi kita print saat menghadap itu, Prof ini yang sudah kami revisi. Jadi biar mereka dengan mudah cepat untuk memberikan masukan. Oh ini yang sudah direvisi, kira-kira seperti itu. Nah yang paling terakhir ini siapkan lembar pengesahan untuk tanda tangan mereka. Karena biasanya ada yang sudah bagus Mas, revisi. Ada yang memang berkali-kali, tapi kita siapkan lembar pengesahan sesuai format setelah ujian proposal, setelah ujian proposal. Jadi ada format sebelum ujian, ada format setelah ujian. Jadi saya kira itu 3 tips ya, 3 trik atau 3 strategi, 3 cara dari pengalaman yang saya alami sebelum, saat, dan setelah ujian atau seminar proposal disertasi. Semoga saya harap para penonton YouTube ini atau video ini ujian proposal Anda berjalan lancar. Jangan jangan nervous, jangan jangan kaku, jangan kaget, jangan dredeg ya, grogi, santai aja. Dan yang paling utama, usaha lahir tetap, usaha batin tetap juga. Berdoa kepada Allah, Tuhan sesuai agama masing-masing, dan minta doa restu pada orang terdekat. Kalau kita masih punya ibu ya ibu, bapak ya bapak, atau dengan suami atau istri dan keluarga, teman-teman sejawat yang Anda kenal atau yang mendukung studi Anda. Saya kira itu pengalaman yang bisa saya share terkait strategi menghadapi ujian proposal disertasi. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.